Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa benis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Para jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, karena ini disiarkan di YouTube, barangkali saya tidak tahu. Jadi banyak yang bertanya, Ustaz Jabar kok orang Kang Dapo apa orang Bukit Tinggi? Apa orang Kang Dapo Bukit Tinggi lah, kata aku. Asli wong Karangdapo, cuma lama sekolah di Bukit Tinggi, jadi kalau aku di Baso Minang, nah banyak yang tembudi. Angkonya wong Bukit Tinggi, karena lama pendidikan di situ masalahnya. Jadi di Candung itu 7 tahun, kemudian di IAIN Garege 7 tahun pula. Jadi 7 tambah 7 14 tahun. Nah, selama 14 tahun tuh ceramah kemana-mana di Bukit Tinggi itu, di Sumatera Barat tuh pakai ya bahasa Minang. Nah, di Sumatera Barat tuh yang tidak pernah awak masuk cuma Kabupaten Pasaman. Nah, Kabupaten Pasaman tidak pernah masuk situ. Kalau lain daripada itu masuk sampai ke Sawalunto, sampai ke Komoralabuah. Nah, sampai di Pariaman. Ya, Pariaman apa dikato? Kalau Pariaman tuh hafal Sikapak Mudia, Sikapak Ilia, Nare. Hafal dewa tuh nama dusun-dusun situ tuh. Sampai ke Kurai Taji. Hafal. Para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kita yang sudah. Dalam Islam itu ada 3 macam cara kita mengeluarkan biaya, atau 3 macam cara kita ngeruk kantong. Yang pertama sudah saya jelaskan dulu masalah zakat. Zakat itu ada 4 macam. Zakat harta, zakat hasil usaha, zakat hasil bumi, zakat fitrah. Nah, jadi 4 macam. Jadi kalau ada orang bertanya, kalau ada orang menerangkan bahwa zakat itu terbagi 2, keliru. Ada yang ngatur zakat fitrah, ada zakat mal, keliru. Yang benar tuh 4 macam. 4 macam zakat sebagai rukun Islam. Di zakat harta, surat At-Taubah ayat 103 dalilnya, zakat hasil usaha, surat Al-Baqarah ayat 267 dalilnya, zakat hasil bumi, itu surat Al-Baqarah ayat 267 plus surat Al-An'am ayat 141. Kemudian zakat fitrah itu surat Al-A'la ayat 14-15. Itu dalilnya dalam Al-Qur'an. Nah, zakat itu cuma 2,5%. Baik zakat hasil bumi, zakat harta, zakat hasil usaha, seluruhnya 2,5% batasnya. Jadi kalau kita ada sen umpamanya 1 juta,
yang wajib zakatnya itu cuma 25.000. Zakatnya itu cuma 25.000. Dan kita 1 juta, maka zakatnya cuma 25.000. Misal kita jual kambing seko, dapat saya 2 juta, zakatnya cuma 50.000. Nah, yang besar tuh infak dan sedekah. Nah, itulah makanya anak yatim, wong buta, wong lumpuh, jompo, tidak pecah begawe, itu sebenarnya tidak berhak menerima zakat. Jadi jangan salah-salah, kakek kita bayar zakat kepada anak yatim, nah keliru. Anak yatim tidak berhak menerima zakat, dia menerima infak dan sedekah. Nah, itu anak yatim, wong buta, wong lumpuh. Oke, kita ngantar zakat fitrah mesti wong buta. Nah, kena kawan kau buta, nah kena zakat fitrah awak 2,5 kilo beras. Ingat, kawan makan beras kau hati-hati, 2,5 kilo kau setahun. Sebab tahun depan pula awak baru nak ngenjuk kawan zakat fitrah. Mati dak kira buta kau. Mati, makanya Allah Ta'ala tidak menentukan bahwa si buta ini masuk ke dalam menerima zakat. Kemudian anak yatim. Anak yatim juga tidak berhak, tidak disebut oleh Allah untuk menerima zakat. Ngapa? Nga yatim. Awak kak yatim nak kak 2,5 kilo zakat untuk kawan. Hati tahun depan pula baru nak ngejuk mati anak yatim dak makan. Ya, nah situ cara ini makanya Allah Ta'ala tidak menyebutkan kewajiban zakat itu kepada anak yatim. Kemudian masjid, nah, madrasah, pondok pesantren, tidak boleh bayar zakat ke situ. Kamu nak ke situ infak. Masjid, ya, semenjak Allahyarham Pak Saleh Raup, Allahyarham masih hidup, kami udah sepakat 2 beranak ngomong, Pak, ingat mulai tahun kau zakat kita tidak bisa nerima. Sebab ini dalilnya lengkap dalam Al-Quran. Udah, Pak Saleh, alhamdulillah tidak nerima zakat fitrah ketika itu. Yang zakat itu tujuannya kalau pacak uang tuh dikasih tahun kok, tahun depannya udah nerima zakat lagi. Ah, itulah prinsip zakat. Contoh, ada seorang miskin, cuma pacak betukang. Nah, makanya duit zakat tuh kita kasih. Nah, tukang, aku pacak, cuma tak pacak beli modal. Nah, kita beli gergaji, kita beli pahat, kita beli meteran, kita beli apa lengkap. Omong sudah dikasih nako alat untuk kawan begawe. Tahun kok kami ngenjuk kawan. Tahun depan tidak ngenjukkan lagi, nak mati kan merokian. Begitu prinsip zakat. Jadi zakat itu untuk merubah status seseorang yang dari miskin, kalau pacak sekian tahun akan datang, dia menjadi orang yang bayar zakat. Makanya kalau kambing sampai 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya siko kambing. Batino. Nah, gunanya itu apa? Supaya dia melihara ternak. Itu maksud tujuan zakat. Makanya anak yatim tidak berhak menerima zakat. Kita tunjuk anak yatim lah, nak sekolah, nak apa gawenya ya dah, tinjuk zakat kambing, cuma nak ngurusnya. Kepada orang buta umpamanya, tinjuk kambing, mana nak ngurusnya. Itu maka Al-Quran tidak nyebut itu. Nah, jadi maka anak yatim itu kemana? Anak yatim menerima infak. Nah, kita selama kau tahunya infak itu sunat. Tidak. Infak itu wajib. Ada wajib, ada sunat. Itu infak. Beda zakat. Zakat wajib, titik. Tidak pakai koma.
Kalau infak dengan sedekah, nah dua macam. Ada wajib, ada sunat. Nah sekarang kita bahas dulu masalah infak. Jadi ingat bedanya, kalau zakat itu orang yang nerimanya tertentu, satu. Dan kedua, tidak boleh lewat dari 2,5%. Wow. Nah yang ketiga, uang yang diunjuk zakat tu masih pacak bagawe. Nah, masih pacak bagawe. Jadi 3 itu syaratnya. Uang yang nak diunjuk zakat. Kemudian yang kedua dalam Islam ini adalah infak. Infak itu 2 macam. Ada infak wajib, ada infak sunat. Mana infak wajib? Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Orang yang berhak menerima zakat, menerima infak wajib itu ada 5 golongan. Kalau zakat 8 golongan. Kalau menerima infak wajib 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Hai Muhammad, mereka akan bertanya kepadamu tentang infak. Kemana kami kau bayar infak? Nah, ketika itu para sahabat, ada di antara para sahabat ketika itu nak ngejuk harta. Datang kepada Nabi Muhammad bertanya, kemana kami nak ngejuk infak? Apa jawab Nabi Muhammad? Qul ma anfaqtum min khair. Ya, infaklah segala sesuatu yang kamu pandang baik. Infaklah yang baik-baik. Jangan entimun bungku. Jangan yang busuk kisiak busuk sekotong. Itu maksudnya tuh ya bagus-bagus lah. Kepada siapa? Yang pertama-tama falil walidaini. Memberi belanja untuk bapak dan umak. Ini pertama. Coba kita pikirlah dengan akal. Kira-kira ada uang ngato ngejuk makan umak dengan bak itu sunat hukumnya. Ada yang ngato macam ini? Ada Pak? Kalau ada ngato ngejuk makan mak dengan umaknya itu sunat, nah itu perlu dibawa ke bengkel. Tak beres itu. Tak beres. Nah, itu maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, yas'alunaka madzan qul ma anfaqtum falil walidaini. Yang pertama-tama adalah kedua orang tua, bapak atau mak. Mertua? Iya juga. Ya, soman baik. Bapak dengan umak. Mertua masuk. Ya, alangkah hebatnya Pak. Ada anak 5. Kalau balimo anak 1 juta surak. Ayo kita 5 beradik. Tunjuk makan bak dengan umak. Berapa? 1 juta surak. Berkumu-kumu aja limun gai. Kalau ya, tunjuk anak 1 juta surak uang 5. Tiap bulan tak berkumu-kumu aja limun. tapi kenyataannya Pak, ya Allah Rabbi. Inilah makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah anak yang soleh. Memang kendak tu galonya, cuma siku menjadilah. Anakku yang soleh dah selesai kita. Bawanya pergi haji, diberinya makan. Itulah gai-gai kon. Yang pertama-tama gai ko enak dihibur oleh anak. Satu. Yang kedua makan gai ko yo yang lunak-lunak lagi. Kalau kami di dusun tuh ikan. Yang 7 dinya, udah pelajari nak beli daging lagi, gigit lagi, gigi lagi. Ikan patin, coba. Lo gaek tiap bulan, dibayar oleh anaknya infak 1 juta seorang, selesai. Gaek berdua, balam gaek,
Kumu jalimun dia bulan. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tapi yalah kenyataan, ya Allah, dah tahu ngato itulah. Itu yang pertama, walil walidaini. Ibu, bapak. Yang kedua, wal akrabin. Wal akrabin ko artinya kerabat terdekat. Kerabat terdekat. Nah, pentua bedulur, bedulur sudah. Ini. Ya, umpamanya Ustaz Jabar ceramah kemana-mana, tapi ada dulurnya minta-minta sedekah. Kira-kira meruah Ustaz Jabar cemano kira-kira. Tidak. Adulah lah Ustaz Jabar ceramah kemana-mana itu dulur kan minta sedekah. Kan jatuh meruah. Ya dah? Di wal akrabin artinya dulur yang dekat. Yang ketiga wal yatama. Nah, di sini anak yatim. Anak yatim. Anak yatim di lingkungan keluarga. Itu maksudnya tuh. Anak yatim yang ada di lingkungan keluarga. Itu wajib. Nah, ini kebanyakan terjadi macam di dusun kami itu sering terjadi. Terjadi apa? Dulur lanang, dulur tino, dulur lanang. Kebetulan dulur lanang yang tinggal. Kebetulan kan meninggalkan anak yatim ini. Nah, kadang-kadang yang dikatakan makan harta anak yatim itu yang mana? Ini. Nyoba dulur betik bempat. Yang siko lah mati, ninggalkan anak yatim. Waktu berbagi harta, yang bertiga beradik, kok yang nyikatnya. Sedangkan anak yatim, kan bapaknya lah mati, itu urusan. Pikir mereka, nah di sini letak kesalahan. Sedangkan harta bapaknya ada bagian, harus bapaknya dapat bagian kan. Nah, untuk anak yatim, nah yang dikatakan makan harta anak yatim, salah satu di antaranya memakan harta anak yatim itu makan harta bagian harta neneknya, tapi disikat oleh pamannya galau-galau. Itu banyak kejadian di desa-desa, banyak kejadian. Jadi yang model-model mak itu tuh. Padahal kewajiban infak lagi ada, ya dah. Nah ini malah hartonya ada, kok kebun para lah, kok kebun sawit lah, kok sawah lah, sehingga kena bapaknya lah mati, nah ini udah dapet lagi, anak-anaknya udah dapet lagi, dibagilah oleh adik-adiknya bertiga kok tadi. Nah itu namanya makan harta anak yatim. Itu diantara cara makan harta anak yatim. Jadi kita harus ingat, harus dipelihara anak yatim yang ada di lingkungan kita dulu, yang pertama-tama. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, kalau udah keteknian duit, ketemu dengan anak yatim, merah, ada keteknian, ada buntu nih, biasa sok kita kan kadang-kadang ada sok duit kok. Kadang-kadang tuh, ya berjemaah-jemaah, kadang berbulan-bulan, diterbang angin sok kantong gitu kok ada tahu ngatonyo. Nah kalau udah pedang dekat teknian kata Rasulullah, pegang bela kepala anak yatim tuh dengan penuh kasih sayang. Pegang kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan ampuni dosa kita sebanyak rambut yang kena tangan ku tadi nah. Kan diampuni Allah dosa kita. Pegang kepala anak yatim, kok lagi ngenjuknya jajan. Nah, ada tahu kuna nyebut itulah. Memang umat Nabi Muhammad ini, makanya nabi-nabi yang dulu tuh banyak iri hati, Pak. Kenapa? Nabi Musa ketika Isra Mi'raj Nabi itu melolong kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, aku nak balik ke dunia ya Allah. Loh, dah baca lagi kata Allah.
Aku kepingin jadi umat Muhammad. Yo ingin jadi umat Muhammad. Sebab apa? Umat Muhammad kau datang ke Dian. Balik dulu. Ule banyak. Kau umat Nabi Muhammad kau Pak datang ke Dian. Jadi kan terakhir gitu kan. Balik dulu, masuk surga dulu kali. Kage umat lain kita duluan masuk surga. Maka dak iriati wong ule banyak. Ngapa ule banyak, Pak? Begawe si J bisa dapat duo. Bisa dapat duo. Contoh, Pak. Sudah beruduk dari belakang. Sudah beruduk dari belakang, langsung ke masjid. Jangan sholat sunat tahiyat masjid, Pak. Mau nak dapat duo? Jadi apa? Sholat sunat wudu. Nah, sholat sunat wudu dekat dengan Allah. Dapat duo. Sholat si J dapat duo. Jadi pahala sholat sunat wudu sudah itu pahala tahiyat masjid. Nah, dak kita gawe kan tahiyat masjid apa lagi? Kita dapat duo. Jadi begawe si J dapat duo. Nah, lain kalau kita berduduk di rumah. Kalau duduk di rumah itu dak lagi sunat wudunya. Yang dikatakan sunat wudu tuh ayo wudu kita tuh masih ada. Nah, kalau kita di belakang kan sampai kesiko kan masih bapos-sapus gitu kan. Nah, itu dari datang ke masjid tuh langsung sunat wudu 2 rakaat kena Allah. Dapat duo. Salat sunat wudu dan pahala tahiyat masjid. Jadi kita gawe CJ dapat duo. Kalau gawe CJ nak dapat 4, ada pula. Kau umat Nabi Muhammad kau istimewanya. Ya, begawe CJ dapat 4. Contoh, di dalam bulan Ramadan, bapak atau ibu ada macet puasa. Kan kita kalau sakit kan boleh kita udah puasa ya. Nah, kita bayar sesudah berbuka. Nah, sangajo aku puasa esok hari mengkodo bulan Ramadan aku karena Allah. Si J. Yang kedua, karena dalam bulan Syawal. 2. Karena dalam bulan Syawal. 2. Yang ketiga, kebetulan hari Senin atau hari Kamis. 3. Yang keempat, kebetulan tanggal 13, 14, 15 kan puasa putih ya namanya. Masya Allah. Puasa si J dapat 4. Hebatnya umat Muhammad ini, Pak. Jadi puasa si J dapat 4. Puasa kita mengkodo Ramadan dalam bulan Syawal. Kebetulan apa namanya hari Kamis atau hari Senin. Kebetulan tanggal 13, 14, 15. Nah, dapat 4. Acacap. Mungkin selama ko banyak kita ku tekor sebenarnya. Mengapa selama ko belum tahu selama ko ya. Cuma niatnya nak diingat. Niatnya cuma si J. Pakai berniat 4 kali pula. Sengaja aku puasa Ramadan sekaligus bulan Syawal, sekaligus hari Kamis atau hari Senin, sekaligus hari putih. Nada sah puasanya. Jadi cukup kita niat sengaja aku mengkodo Ramadan karena Allah dapat pahalanya 4. Wah, cacap. Dengan pahala model ko insyaallah masuk surga nian gitu, Pak. Masuk surga gitu. Ya masuk surga gitu. Coba umat dahulu dia tahu ngatonya. Ya, si J balas si J. Ya, berserka nang ko si J umat dahulu si J itulah. Amun kita batu-katus. Batu-katus. Yuk kita lanjutkan.
yatim ya, yatim. Kemudian yang ketiga wal masakin. Orang miskin itu dalam lingkungan keluarga kita. Nah, itu maksudnya itu beda miskin dengan dalam bayar zakat. Kalau miskin bayar zakat itu umum. Kalau orang miskin. Tapi kalau dalam infak ini khusus untuk keluarga dekat kita. Untuk bedulur, nenek bedulur, saudara kandung, anak paman, anak bibi. Nah itu masakin yang situ. Kemudian yang berikutnya adalah wabni sabil. Wabni sabil ialah seperti ada anak daripada dulur-dulur kita, anak dulur kita yang sekolah di pesantren lah, macam tu kira-kira yang ibnu sabil. Tingkatnya masuk kami sama Pak Asbi sekolah-sekolah di Candum dulu. Masih ingat Pak Asbi itu. Kapan ada dulur-dulur pememan, kapan berangkat nang? Sana Jumat depan itu cik. Pernah? Wah, logan yang peraso. Dinjuk oleh sepaman oleh bibi itu. Asonian nikmat ada dinjuk. Asonian. Ada? Asonian sejuk. Ibu nak pergi sekolah, dinjuk mamang, dinjuk bibi. Nang kalau kena beli baju lagi. Nang kalau kena beli buku lagi. Wah. Ladasnya bukan main. Sambil berdoa kepada Allah, mintalah mamang kau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki. Doa kabul. Mamang sudah ngenjuk sekian, balik rumah lagi, adu-adu baik mamang dapat rezeki lagi. Lipat gandakan oleh Allah berkat doa kau tadi. Ilmu kapuk itu kok. Panjangan tak? Jadi 5 ya, yang berhak menerima infak itu adalah palil walidaini, 2 orang ibu bapak, akrabin, kemudian kerabat, kemudian yatama, kemudian anak yatim dan miskin dan ibnu sabil. Nah, ibnu sabil di sini umum, Pak. Jadi ibnu sabil di siko artinya apa yang dikatakan ibnu sabil? Sabilil khair, jalan kebajikan. Baru masuk. Kalau kita nak ke infak ke masjid, infak ke pesantren, jalurnya infak, Pak. Nah, itu infak. Jadi kita ke masjid itu masuk infak wajib kita ke masjid, ke pondok pesantren, kepada guru-guru ngaji, guru-guru madrasah. Nah, ini di jalurnya wa ibni sabil. Itulah yang dijelaskan dalam ayat ini, orang-orang yang berhak menerima infak. Kemudian infak sunat. Infak sunat itu semisal ada perjanjian, kita nak baiki jalan, tolong oi. Enak? Jalan untuk kita tulah. Memperbaiki jalan untuk kita. Infak sunat. Atau infak wajib itu termasuk juga yang disepakati oleh bersama. Nah, macam kami pernah bangun masjid di depan rumah awak di dusun tu, udah bangun masjid. Jadi keputusan pengurus masjid, setiap rumah yang ada di sekitar menyumbang sebesar 500.000 per rumah. Tuh, selesai masjid depan rumah awak di Kardapo. Memang ditetapkan oleh pengurus. Nah, itu menjadi, kalau kita rasakan bahwa infak itu wajib, ya masuk infak wajib. Nah, itu modelnya infak. Kemudian yang terakhir, dalam Islam itu kan ada 3. Zakat, infak, sedekah. Yang terakhir adalah sedekah. Nah, sedekah kok tak bagi 2. Tak bagi 2 juga. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Yang mana sedekah wajib? Ialah nazar, kiparah sumpah, ya, fidyah puasa, dam haji, itu sedekah namanya, tapi wajib.
Nazar aku mau panen banyak mat bulan ko. Nazar aku nak ngejuk masjid 1 juta misalnya kan. Nah, itu namanya sedekah sedekah wajib. Sedekah sunat ialah semacam infak. Wakaf. Nah, wakaf ya, wakaf ke masjid. Nah, kita berwakaf ke masjid, apa berupa materi, apa berupa duit, terserahlah. Itu termasuk sedekah sunat. Jadi sedekah terbagi 2, wajib dan sunat. Infak terbagi 2, wajib dan sunat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, andaikan umat Islam di Indonesia ini tidak usah banyak, bersedekah 10.000, bersedekah Rp1 belasari, Pak. Umat Islam di Indonesia kok bersedekah Rp1 belasari. Berapa jumlah umat Islam Indonesia? Sekitar 200 juta. Bersedekah Rp1 besarai. Berarti lah terkumpul duit 200 juta per hari. Apalagi men 10 rupiah. Apalagi men 1.000. Saya tidak ngemis kita. Nak bangun pondok pesantren, nak bangun rumah sakit, nak bangun masjid. Aku kok kadang-kadang ibu hati. Ini nak berangkat ke Lingau, nah 3-4 susu jalan kok masang lengiat, masang sangi. Nak bangun masjid, ya Allah. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena kesalahannya diambil. Sebenarnya masalah zakat, infak, sedekah ini salahnya tuh diambil. Karena amil dak begawe. Dalam Al-Quran, wal amilina alaiha. Amilina itu isim fa'il. Artinya wong yang begawe. Alaiha, di atasnya ada 4 tugas pokok. Nah, jadi kenapa masyarakat tidak tahu tentang zakat? Karena amil tidak pernah menerangkan. Kenapa zakat, infak, sedekah terkumpul dikit? Karena amil nunggu di masjid dengan karung 2 ije. Nah, di situ salahnya. Itu salahnya. Kemudianlah dipercaya pula dengan amil kok. Nah, banyak pula macam. Mungkin kamu lah terbaca. Dana zakat dibuat ganti untuk membangun infrastruktur, bahkan buat kantor. La ilaha illallah. Ada usah nyebut, kamu tahu galau siapa yang punya gawe. Dana Basnas dibuatnya untuk kantor. Masya Allah. Dana umat. Ya, giliran ustad diomong radikal, giliran dana umat disikat. Jenakul ya. Banyak duit Basnas nak dipakai untuk bangun infrastruktur. Kepala bapak untuk fakir miskin itu dibangun untuk kantor. Kadang-kadang bangkit darah panas orang kanapun. Bangkit ada perut aku. Nudik ngomong, jangan politisasi agama, politik intoleran. Lah dekat ke pemilu pakai kopiah, kopiah tiap hari ngunjungi ustad, minta doa, la ilaha illallah. Kamu kok nyaci ustad, hina ustad. Bapak nak pemilu kok banyak ini. Laju jadi ustad. Sudahlah. Banyak urusan kula sudem terbuang. Udah galak lagi. Kula jero. Ya gue cerita banyak gue lagi dia terbuang pula sekali lagi. Allah nak mati gue terbuang pula. Nah, laju mati dalam obak. Tinggal kamu itulah lagi. Kamu itulah. Oh, mau nak koman kola. Tapi dia yang kamu uban dengan Pak Prabowo pula. Ngomong kamu dah galak ubah.
Ngomong apa di masjid nak bicara politik? Ketiknya kamu itu tidak tahu dengan sejarah. Nabi Muhammad itu kantornya di mana? Di masjid kan? Saudara-saudara sekalian, kita nak berperang. Kumpul dana infak. Oh, datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang Utsman, apa nama kok? Sepertiga harto. Datang Ali, seperempat harto. Datang Umar, separuh harto. Kalau kitanya lebih kurang 12 miliar. Kalau Umar, kacam Umar, kata Nabi, alangkah banyak. Separuh ya Rasulullah. 12 miliar. Tak lama sudah itu datang Abu Bakar. Datang Abu Bakar cuma ngundang 3 miliar. Dalam hati Umar berkipas. Nah, sekali kau menang. Menang melawan Abu Bakar. Itu uang kau nak ngalah Abu Bakar. Kau akal Umar nak ngalah Abu Bakar. Bawa berserkah, berimpak. Sekali kau menang. Dalam hati Umar berkata, menang. Kan 12 miliar Umar kan? Abu Bakar cuma 3 miliar. Menang dah Umar? Kalau ikutan materi, menang Umar. Tapi ditanya oleh Rasulullah, hai Abu Bakar, alangkah dikitnya 3 miliar kan? Umar 12 miliar kan? Oh 3 miliar. Dah kata lagi ya Rasulullah, tekok periwak nian laku jual, tulah adot. Jadilah galo-galonya Rasulullah. Cuma menamakan kata Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Allahu wa Rasuluh. Bacalah Allah dan Rasul. Kata Allah makan, dimakan tak dem. Baru Umar mau dado. Oh dado Umar. Selagi hidup Abu Bakar, kau dah baca nak ngalah Abu Bakar. Kenapa? Umar 12 miliar separuh. Separuh harta kan? Ketiga ada separuh rumah. Abu Bakar galo-galonya teko pijuak dijualnya. Nah banyak galo-galo apa banyak separuh? Banyak galo-galo. Iya, jadi kalau ada orang ngato, jangan gunakan masjid untuk berpolitik. Bohong itu. Berarti tidak ngerti dia nih. Sebab apa? Rasulullah deketek kantor. Yang ada kantornya masjid. Disitulah Rasulullah mengatur strategi perang kage. Di situ kamu, di situ kamu, situ kamu. Atur. Cuma kalau giliran ini, giliran tak menguntungkan, jangan politisi agama, jangan gunakan masjid untuk kampanye segala macam. Tapi giliran dana bas, giliran dana haji, yang kelemak di nyobe, yang kelemak di nyobe aturan. Adilah, gitulah tinggal kamu itulah berpikir yang akan datang kok. Awak lah jeronian, nggak lagi nian, gila. Bawa apa? Kayak tu kok cana awak sangat keras tu awak tu kepingin apa? Kalau nak lebih baik dunia kok. Bekas ni batuka baru aja ciga. Taimbu saya kuah karo. Ya, kayak tu kan masalah Soeharto banyak korupsi anak beranaknya. Orang kini tekok kepala desa lah ke meludes dana desa. Nah, dilah. Tinggal kita lah berpikir untuk yang akan datang kok ayo. Semoga Allah memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.